Terinspirasi dari sejarah Tao Sri Sudacan yang menceritakan sebuah kerajaan bernama Ayodhya yang dibangun oleh dua dinasti besar bernama dinasti Suphanapum dan dinasti Lapo. Namun dalam perjalanannya, dua dinasti itu terlibat perang karena perebutan kekuasaan. Setelah kematian Boromaraka, Raja Rasadatirat naik tahta menggantikan ayahnya. Hingga akhirnya, dinasti Suphanapum berhasil mengkudeta kekuasaannya dan mengeksekusi mati Raja Rasadatirat yang baru berusia 5 tahun. Setelah berhasil merebut tahta kerajaan dari dinasti Lapo, kerajaan Ayodhya akhirnya dikuasai oleh dinasti Suphanapum. Di bawah kekuasaan Raja Chairacatirat, kerajaan Ayodhya mencapai puncak kejayaannya. Meskipun sudah berhasil menyingkirkan kekuasaan dinasti Lapo dari lingkaran istana, namun kenyataan tersebut tak menghilangkan dendam lama dari salah satu keturunan dinasti Lapo bernama Lopburi yang sangat berambisi untuk merebut kembali tahta yang dikudeta dari keluarganya. Ayodhya. Pada saat itu, ada 4 dinasti besar yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Ayodhya. Setiap dinasti tersebut harus mengirim putrinya untuk menjadi calon selir di istana sebagai langkah politik agar bisa meredam pemberontakan. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Lopburi dari dinasti Lapo untuk mengirim putrinya bernama Jinda, ini Pamentena, yang akan dibawa ke istana untuk menjadi calon selir di kerajaan Ayodhya. Jika putrinya terpilih menjadi selir, dinastinya punya kesempatan untuk mengkudeta kekuasaan. Namun di balik ambisi ayahnya tersebut, Putri Jinda sebenarnya tak punya keinginan untuk menjadi seorang istri raja. Apalagi saat itu dia sedang menjalin cinta dengan seorang Brahmana tampan bernama Wamon, Iya budakna, yang saat itu keduanya sudah berencana akan menikah dan hidup bahagia. Ditemani oleh pelayan setianya, Putri Jinda akhirnya dibawa ke istana Ayodhya. Namun hanjakalna, kedatangannya mendapat sambutan yang kurang bersahabat dari seorang pelayan istana bernama Tumkat, salah satu pelayan setia dari calon selir bernama Citrawara. Terlihat dari wajah juteknya kalau Citrawara tidak menyukai ketiga calon selir di istana karena akan menjadi pesaingnya untuk menduduki posisi sebagai permaisuri raja. Sebelum cerita berlanjut, mari kita berkenalan dulu dengan keempat calon selir yang wajahnya manigarilis pisan. Calon selir pertama bernama Citrawara, putri dari dinasti Pisanulok. Calon selir kedua bernama Laongkam, putri dari dinasti Praruang Sukotai. Calon selir ketiga bernama Tanyong, putri dari dinasti Pranakon. Dan calon selir terakhir bernama Jinda, putri dari dinasti Lopburi. Keempat bidadari tersebut akan bersaing menjadi permaisuri raja. Karena tak ingin ada saingan, selir Citrawara menugaskan pelayan setianya bernama Tumkat untuk memberikan cincin kepada seorang penasihat raja bernama Bralokatip yang ditugaskan untuk mengatur jadwal upacara penerimaan calon selir baru di istana. Jika bisa menyuapnya, selir Citrawara bisa menyingkirkan ketiga saingannya. Setelah berhasil disuap, Bralokatip langsung menugaskan anak buahnya untuk menghancurkan gapura yang akan menjadi simbol penerimaan calon selir di istana. Dengan menghancurkannya, Bralokatip nekat membohongi rajanya kalau hancurnya gapura tersebut pertanda akan terjadi bencana buruk yang dibawa oleh salah satu calon selir di istana. Setelah sebulan berlalu, para calon selir pun terlihat mulai gelisah karena tak ada kepastian kapan akan diresmikan menjadi selir di istana. Sementara di bangsalnya, Putri Jinda terpaksa berkirim surat kepada ayahnya kalau sudah sebulan dia belum dilantik menjadi selir oleh rajanya. 3 hari kemudian, Putri Jinda mendapat balasan surat dari ayahnya yang memberitahu kalau mata-matanya telah mendapatkan informasi dari orang dalam di istana kalau penerimaan selir baru terancam batal karena hancurnya sebuah gapura yang dianggap sebagai pertanda bencana buruk akan menimpa kerajaannya. Karena merasa ada yang tidak beres, Putri Jinda pun nekat kabur dari istana. Tujuannya untuk meminta bantuan kepada Wamon kekasihnya agar mau membawanya ke lokasi gapura yang sudah hancur tak tersisa. Sementara di tempat lain, Raja Chairacatirat memutuskan untuk melihat langsung gapura tersebut. Pada saat itu, sang raja mulai terpengaruh dengan ramalan dari Bralokatip kalau hancurnya gapura sebagai pertanda buruk buat kerajaannya.
การแต่งตั้งพระสนม. Namun saat Raja Caira Catirat akan meninggalkan lokasi gapura tersebut, tiba-tiba Raja Caira Catirat mendengar suara aneh di balik reruntuhan gapura yang sudah hancur. Karena suaranya sangat mencurigakan, Raja pun menyuruh prajuritnya untuk mengecek sumber suara tersebut, dan ternyata suara itu datang dari sosok Putri Jinda yang sedang menyamar. Putri Jinda nekat datang untuk memberitahu Raja Caira Catirat kalau hancurnya gapura tersebut tak ada hubungannya dengan pertanda buruk yang membuat gapura itu hancur karena material bata yang dipasang terlihat mudah retak. Putri Jinda meyakinkan rajanya kalau hancurnya gapura tersebut sudah direkayasa. Mendengar penjelasan dari Putri Jinda, Raja Caira Catirat justru mencabut pedangnya dan meminta sosok wanita tersebut untuk memperlihatkan sosok aslinya. Setelah diberitahu kalau Putri Jinda adalah salah satu calon selirnya, Raja Caira Catirat terlihat semakin bingung dan penasaran. Tak lama kemudian dari kejauhan, terlihat pasukan dari istana datang menemui rajanya. Pasukan tersebut sengaja ditugaskan oleh Citrawara untuk menangkap Putri Jinda yang dituduh telah melanggar peraturan karena nekat kabur dari istana. Namun karena tertarik dengan penjelasan calon selirnya, sang raja diam-diam memberikan cincin miliknya. Dengan jaminan cincin tersebut, Raja Caira Catirat meminta Putri Jinda untuk membuktikan semua pengakuannya. Jika terbukti ada pengkhianat, dia berjanji akan menangkapnya. Setelah sidang dimulai, Raja pun meminta Putri Jinda untuk menjelaskan pembelaannya tentang tuduhannya kalau hancurnya gapura sudah direkayasa oleh oknum orang dalam di istana yang sengaja ingin menggagalkan pemilihan calon selir di kerajaannya. Keterangan Putri Jinda tersebut tentu saja mendapat perlawanan yang sengit dari penasihat raja bernama Bralokati. Namun karena penjelasan Putri Jinda lebih masuk akal, raja pun mengancam para penasihatnya agar berkata jujur. Karena takut menanggung resikonya, salah satu teman dari Bralokati akhirnya membongkar semuanya kalau hancurnya gapura tersebut sudah direkayasa oleh Bralokati dengan tujuan untuk menyingkirkan para calon selir dari istana. Mendengar pengakuan tersebut, Raja Caira Catirat terlihat murka. Dia tak menyangka kalau penasehat kepercayaannya berani berbohong kepadanya, yang dimana pengkhianatan tersebut dianggap makar kepada kerajaannya. Raja pun memerintahkan untuk menangkap Lokatip dan menjebloskannya ke penjara. Setelah menangkap penasehatnya bernama Lokatip, Raja Caira Catirat tetap memberikan hukuman kepada Putri Jinda karena kabur dari istana, dianggap telah melanggar aturan kerajaan. Sebagai sanksinya, Putri Jinda mendapat hukuman 20 kali cambukan. Namun persekongkolan selir Citrawara dengan Bralokatip ternyata sudah diketahui oleh rajanya, dan malam harinya Raja Caira Catirat memanggil selir Citrawara untuk datang menemuinya. Setelah bertemu, raja pun mengancam akan menghukum selirnya tersebut jika terus menghalangi keinginannya untuk mendapatkan selir baru di istana. Namun dengan kecantikannya, Selir Citrawara berusaha merayu rajanya agar mau tutumpakan dan menanam benih di rahimnya. Semakin sering aangkogan, Selir Citrawara berharap bisa melahirkan putra mahkota. Jika rencana berhasil, ambisinya untuk menjadi permaisuri akan terlaksana. Singkat cerita, 4 calon selir akhirnya dilantik di dalam istana di bawah komando kerajaan. Selir Nakon mendapat gelar Tao Intratiwi, Selir Laongkap mendapat gelar Tao Siculalak, Selir Citrawara mendapat gelar Tao Instasurenton, dan Selir Jinda mendapat gelar Tao Sri Sudacan. Dari sinilah Kawah Candra di Muka telah dimulai, yang mengawali cerita epik persaingan 4 selir tercantik dari 4 dinasti kerajaan yang akan bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai ratu atau permaisuri raja, bersaing dengan taktik dan kecerdasan, beradu dengan pesona kecantikan untuk menjadi yang pertama bersanding dengan raja di tampuk kekuasaan. Dengan syarat harus melahirkan putra mahkota, para selir tersebut harus bisa hamil duluan. Siapa yang tercepat bisa melahirkan anak laki-laki, maka dialah yang akan diangkat menjadi permaisuri. แต่หากข้ากุมความลับของทุกคนเอาไว้ เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในพระราชพิธี
Setelah dilantik menjadi selir di istana, Putri Jinda menjadi selir pertama yang diajak berbulan madu oleh rajanya. Namun pada saat itu, selir Jinda didatangi oleh Wamon pacarnya yang nekat menyamar agar bisa menemuinya. Beruntungnya, kehadiran Wamon tidak diketahui oleh para pelayan di istana. Sadar kalau keperawanannya sebentar lagi akan dipersembahkan kepada rajanya, selir Jinda pun memanfaatkan waktunya untuk melepas rindu dengan pacarnya. Meskipun hati keduanya hancur, Wamon dan Jinda berusaha ikhlas agar bisa menyelesaikan misinya. Kabar bahagia pun akhirnya datang buat Raja Ayodhya yang dimana selirnya bernama Citrawara diketahui tengah hamil muda. Namun kehamilan tersebut tentu saja menjadi kabar buruk buat 3 selir yang lainnya, karena jika Citrawara mengandung bayi laki-laki, ketiganya akan kalah dalam persaingan. Sementara di petilasannya, selir Laongkam terlihat sangat kesal dan kecewa karena hanya dia selir satu-satunya yang belum diangkogan oleh rajanya. Jika belum pecah perawan, bagaimana dia bisa hamil untuk bersaing melahirkan putra mahkota? Oleh karena itu, Laongkam pun meminta bantuan kepada Onggem, panglima perang kepercayaan Raja Chairachattirak, dan ternyata panglima Onggem adalah sepupunya selir Laongkam. Untuk membantu misi saudaranya tersebut, Panglima Onggem pun mendatangi Raja Chairachattirak yang saat itu tengah beristirahat di tendanya. Tak lama kemudian, Panglima Onggem menyuruh prajuritnya untuk membawa selir Laongkam yang dipakaikan dalam gulungan karpet permadani. Dengan memamerkan kemolekan tubuhnya, selir Laongkam akhirnya berhasil tutumpakan dengan rajanya. Namun meskipun sepupunya sudah berhasil angkogan dengan rajanya, Panglima Onggem mengingatkan selir Laongkam kalau siasatnya tersebut bisa saja berakhir dengan kegagalan karena saat itu selir Citrawara diketahui sudah hamil duluan. Sementara di istananya, selir Jinda mendapat ramuan dari tempurung kecoa yang dikirim oleh Wamon untuk menggugurkan kandungan selir Citrawara agar selir tersebut gagal melahirkan putra mahkota. Namun belum sampai ramuan itu digunakan, besok paginya istana dibuat gempar setelah selir Citrawara tiba-tiba mengalami keguguran. Kabar tersebut membuat raja panik dan langsung menemui selirnya. Setelah melalui penyelidikan, ternyata selir Citrawara keguguran karena keracunan. Mendengar kabar tersebut, Raja Chairachattirak terlihat murka. Dia pun menyuruh pelayan istana untuk menggeledah seluruh kamar para selirnya karena curiga pelakunya adalah salah satu selir di istana. Karena dari awal tidak menyukai selir Jinda, pelayan selir Citrawara terlihat paling semangat untuk menggeledah kamarnya. Namun karena tak menemukan barang bukti, para pelayan pun melanjutkan penggeledahan di kamar selir lainnya. Sementara di kamarnya, selir Jinda justru menuduh pelayannya bernama Tugtim yang telah meracuni makanan buat selir Citrawara karena pelayannya tersebut berani mengambil ramuan kecoa tanpa sepengetahuannya. Sementara di tempat lain, saat para pelayan istana mau menggeledah kamar selir Tanyong, mereka diberitahu oleh selir tersebut kalau racun itu sengaja dimasukkan ke dalam sambal yang dibuat oleh selir Jinda. Mendengar petunjuk tersebut, para pelayan pun langsung kembali ke kamar selir Jinda. Saat para pelayan datang, tak sengaja Tugtim menjatuhkan kecoa kering tempat menyimpan racun. Karena tak sempat untuk membuangnya, ramuan racun itu akhirnya ditemukan oleh para pelayan istana. Setelah mendapat bukti, para pelayan pun langsung melaporkan kejadian itu kepada rajanya. Karena dianggap telah melakukan kejahatan, selir Jinda pun disidang di depan rajanya. Nasib selir Jinda semakin berada di ujung tanduk. Setelah Laonggem meneliti sampel yang disimpan di dalam cangkang kecoa, ternyata selain bisa menggugurkan kandungan, racun tersebut bisa mematikan jika dosisnya berlebihan. Mendengar fakta tersebut, selir Jinda pun dijatuhi hukuman mati oleh rajanya. Namun di momen-momen krusial yang sangat menegangkan, selir Jinda berusaha melakukan pembelaan. Jika racun tersebut mematikan, harusnya selir Citrawara sudah terbunuh di kamarnya. Tapi faktanya, selir Citrawara masih hidup dan hanya mengalami keguguran.
Dengan alibi tersebut, Selir Jinda meyakinkan rajanya kalau pelakunya sebenarnya masih berkeliaran bebas di istana. Dengan alasan tersebut, Selir Jinda pun meminta kebijaksanaan dari rajanya untuk memberinya waktu 1 hari agar bisa membuktikan kalau dia bukan pelakunya. Untuk membuktikannya, Selir Jinda pun siap mempertaruhkan nyawanya. Jika dalam waktu 1 hari tak bisa menemukan pelakunya, Selir Jinda siap bunuh diri menenggak racun miliknya. ข้ากับพ่ออยู่หัวออกไปดูพระปรางองค์นั้น แม่ไปให้หมอหลวงตรวจดูเถิด Setelah raja memberi kesempatan untuk membuktikannya, Selir Jinda dan pelayannya langsung pergi ke dapur istana. Di dapur tersebut, keduanya tak sengaja bertemu dengan Putri Tanyong yang sedang membawa sebuah bungkusan yang sangat mencurigakan. Karena penasaran, Selir Jinda pun menanyakan bungkusan apa yang dibawa oleh Sri Tanyong. Sambil tersenyum, Selir Tanyong pun memberitahu Selir Jinda kalau bungkusan tersebut adalah sisa makanan yang diduga untuk meracuni selir istana. Sadar kalau bungkusan itu bisa menjadi barang bukti untuk menangkap pelakunya, Selir Jinda pun memohon agar bungkusan itu diberikan kepadanya. Sambil tersenyum, Selir Tanyong pun meminta satu syarat. Jika Selir Jinda menginginkan bungkusan yang dibawanya, Selir Tanyong meminta agar Selir Jinda mengabulkan semua permintaannya. นี่เป็นน้ำพริกขี้กาของข้าก็จริง นางข้าหลวงที่กินน้ำพริกถ้วยนี้ Karena tak punya pilihan, Selir Jinda pun menyetujui syarat tersebut. Setelah bungkusan itu dibuka, Selir Jinda mencium bau aroma yang sangat menyengat. Dia pun meminta pelayannya untuk memeriksa sisa makanan tersebut. Dan benar saja, sisa makanan tersebut sudah dicampur racun mematikan. Namun sayangnya, setelah seharian penuh menyelidiki kasus tersebut, Selir Jinda tak bisa menemukan siapa pelakunya. Hingga akhirnya, para pelayan pun kembali menangkapnya. Namun tak sengaja, Selir Jinda melihat ke arah kamar Selir Laongkam yang terlihat sedang mengintipnya dari balik jendela. Selir Jinda akhirnya yakin kalau dia sudah menemukan pelakunya. จะหาเจอแล้วก็ได้ โขลนคุมตัวพระสนมจินดา Sebelum dieksekusi mati oleh rajanya, Selir Jinda menugaskan pelayannya untuk memata-matai gerak-gerik Selir Laongkam dan pelayannya. Dan akhirnya, pelayan Selir Jinda berhasil memergoki pelayan Selir Laongkam yang tengah mondar-mandir di belakang halaman istana. Dan ternyata, pelayan itu mau membuang benda yang sangat mencurigakan. ข้าจะได้นอนหลับอย่างสบายใจเสียที Singkat cerita, Selir Jinda pun membawa barang bukti yang dibuang oleh pelayan Selir Laongkam. Setelah diperiksa, ternyata barang tersebut sama dengan racun yang dimasukkan ke sambal yang dimakan oleh Selir Citrawara. Bukti tersebut membuat Selir Citrawara tak bisa menahan emosinya. Dia tak menyangka Selir Laongkam tega membunuh bayinya. มีโทษประหารเช่นกัน Setelah didakwa atas kejahatannya, Selir Laongkam akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh rajanya. Setelah kasus tersebut, raja pun mengangkat Selir Jinda sebagai selir utamanya. Setahun kemudian, Selir Jinda naik tahta menjadi permaisuri raja setelah melahirkan putra mahkota buat kerajaan Ayodhya.